dengan Tarto Paradongan Pardede. Saya dari Bekasi, asli saya dari Medan, dan saat ini profesi saya selain legal corporate, saya juga sebagai lawyer dan juga saya seorang dosen, dan saat ini saya juga menjadi bisnis konvensional. Nah, rekan-rekan semuanya, apa yang membuat saya tertarik dengan bisnis itu? Yang pertama adalah saya punya impian besar. Saya kalau di pekerjaannya sekarang ini, kalau sudah bicara masalah uang, saya bisa saja dapat uang dari mana-mana bisa. Tetapi ada satu hal yang saya selalu cari, adalah satu kebebasan. Kalau saya punya ada banyak kasus, tentunya harus mengeluarkan energi yang sangat full. Tapi saya diperkenalkan oleh seseorang yang luar biasa, yaitu sebuah bisnis yang menurut saya adalah abu-abu, kan itu, gak jelas, kan itu sejak awal. Saya melihat bahwa bisnis ini kayaknya bisnis apaan gitu loh, ngajak orang, ngasih tahu ke orang, dapat juga bisnis apaan gitu loh. Saya kira gak real gitu. Jadi sebulan lebih saya coba pelajari sebelum saya join di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reza, Pak Mangara, Pak Yu dan Tara, ya, yang mereka yang pernah bosan-bosan ya menghubungi saya supaya saya mau berpikir positif terkait dengan bisnis ini. Jadi kurang lebih saya selama sebulan saya coba analisa, saya coba pertimbangkan, dan saya coba cari informasi baik dari YouTube, baik dari kementerian, semuanya saya cari tahu. Karena saya melihat bahwa saya sangat tidak bisa tidur pada saat dikasih tahu penghasilan leader itu dalam jangka waktu 3 bulan itu 120 juta. Waduh, saya bilang, gila, saya bilang. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya punya banyak impian ya. Saya punya impian, rekan-rekan semua. Saya punya impian itu, saya pengen suatu hari kelak nanti saya tuh memiliki sebuah panti asuhan, ya. Yang kedua, saya pengen menyekolahkan anak saya itu keluar negeri, bukan Indonesia. Itu impian saya. Nah, sehingga saya mencari-cari sebuah peluang, dan ternyata saya nyantolnya salah satunya adalah ketemu dengan yang namanya adalah Pak Reza dan Pak Yudan Utara. Saya sangat negatif dengan bisnis, teman-teman. Saya betul-betul negatif dan tidak percaya. Tetapi setelah saya coba cross check, bisnis ini luar biasa, ya. Itu. Kenapa saya bilang luar biasa? Yang pertama, modalnya sangat kecil, ya. Modalnya sangat kecil gitu loh. Modalnya hanya 800 sampai 820 ribu. Ya, di modal di mana sebuah usaha, sebuah bisnis dengan modal yang sangat kecil punya penghasilan income yang lebih besar. Saya tidak tahu di mana rekan-rekan bisa dapatkan sebuah usaha dengan modal yang kecil tapi potensi penghasilan besar. Saya melihat di situ ada satu peluang, ya. Yang kedua, ya, bisnis ini diperlukan oleh semua orang. Semua orang membutuhkan bisnis ini, ya. Apa yang kita butuhkan? Semua kebutuhan manusia ada di dalam bisnis ini, ya. Yang ketiga, ya, risikonya sangat kecil. Penghasilannya besar, risikonya kecil. Dibutuhkan untuk apa? Saya berpikir panjang. Ya, saya harus ambil peluang ini dan harus saya serius. Saya saat ini tidak pernah meninggalkan pekerjaan saya yang lama, tapi saya tetap membangun pundi-pundi mata air yang bisa mengalirkan dolar-dolar yang lain. Karena tadi kembali kepada impian saya, rekan-rekan semua. Impian saya adalah saya ingin punya panti asuhan yang besar, saya ingin menyalurkan anak-anak saya ke luar negeri, tentunya dengan modal dan uang yang sangat besar. Kalau saya mengandalkan dengan kondisi yang sekarang, belum tentu saya bisa. Saya sedang mencari sebuah peluang. Ya, saya tidak mungkin berhenti mencari peluang-peluang untuk bisa mencapai impian-impian saya. Rekan-rekan semua, saya menghadapi banyak tantangan. Saya mau cerita kepada rekan-rekan semua, begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Bayangkan saya seorang dosen, ya. Saya seorang dosen, saya orang legal corporate. Kalau saja saya salah, ya, kalau saja bisnis yang saya tawarkan kepada mereka adalah tidak legal atau tidak mencerminkan satu yang baik, atau bisnisnya ilegal dan yang lain-lain, bagaimana dengan reputasi saya? Pertimbangan itu sejak awal selalu
selalu menjadi sorotan dalam pikiran saya. Tetapi saya yakin betul setelah saya berpikir positif terkait dengan bisnis ini, saya berani menghadapi apapun masalahnya. Ya, jadi saya menghadapi banyak tantangan. Saya presentasi di mana-mana selalu ditolak. Tapi karena saya punya impian, saya yakin dan percaya, ya, dari setiap presentasi yang saya lakukan pasti ada dealnya, dan itu kenyataan. Ya, dari 1-20 kali presentasi, 20 presentasi saya terkadang cuma 1 yang menerima. Bahkan teman-teman semua, orang-orang terdekat dengan saya, kalau saya telepon, biasanya mereka langsung matikan teleponnya. Kalau saya SMS, mereka tidak pernah membukanya. Kalau saya ajak mereka ketemu dengan banyak alasan, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat saya. Saya tetap lakukan presentasi. Dan saya informasikan kepada semua teman-teman saya. Dan ternyata ada yang positif. Teman-teman semua, dalam jangka waktu 25 hari saya bisa capai AF karena saya bertemu dengan orang-orang yang ya. Jadi presentasi saya ditolak itu biasa. Ya, justru kalau saya tidak pernah ditolak, kayaknya saya akan bersemangat kan gitu. Yang kedua adalah saat saya berangkat bisnis ini, alasan itu semakin banyak yang saya dapatkan. Alasannya apa saja? Mungkin sudah dihadapi oleh rekan-rekan dan teman-teman semua. Alasannya bervariasi. Tunggu dulu launchingnya. Tunggu launching dulu bisnisnya. Saya biasanya seperti itu. Pak Jun, tunggu nanti launching dulu ya. Tunggu legalitasnya selesai dulu semua. Itu nanti baru saya ikut gitu loh. Saya jadi bertanya-tanya gitu loh. Yang pertama, namanya juga bisnis belum launching. Bagaimana bisa bisnis yang baru mau masuk langsung launching? Gak bisa, ada dong trialnya, ada stop launchingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah legalitas. Saya kan orang legal. Tidak ada dalam satu cerita, tidak ada dalam satu bisnis yang hari itu langsung masuk ke Indonesia, ada investor langsung masuk ke Indonesia, hari itu semua legalitasnya lengkap. Semua ada waktu dan prosesnya. Tentunya proses awal bersama-sama, bisnisnya berjalan akhir yang positif ya. Terus saya juga melihat bahwa poin yang tadi yang saya bilang, tunggu dulu Pak sukses kan itu. Bagaimana coba? Mereka mau bergabung dengan saya, tunggu katanya mereka dulu, saya sukses dulu. Jadi saya harus menjadi seorang AD dulu, baru mereka gabung. Saya takutnya nanti ya, ada dua prinsip orang negatif. Yang pertama adalah mereka ya selalu bilang tunggu dulu. Kalau orang positif kan beda ya. Kalau orang positif melihat sebuah peluang, dia lihat ada sebuah peluang, wah bisnisnya masih baru. Karena orang positif pasti mereka bilang begini, wah ini ada peluang nih, ini sangat masih baru dan masih sangat prematur, kesempatan kita sangat besar. Tapi kalau orang negatif akan sebaliknya. Apa yang mereka bilang sama saya? Saat saya tawarkan bisnis ini, mereka bilang, Jun, ini bisnisnya masih baru, belum ada orang yang join, belum ada bukti. Nanti aja kalau sudah Pak Jun jadi bukti. Nah, itu yang sering terjadi saya hadapi di lapangan. Terkadang rekan-rekan menghadapi di lapangan. Apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda langsung down? Justru kita harus menjadi contoh, justru kita itu harus menjadi bagian dari kesuksesan. Sehingga saya pantang menyerah, main terus ya. Yang kedua, ya, orang berpikir positif. Kalau melihat bisnisnya sudah jalan, sudah banyak kumpul orang. Sekarang ini Zoom meeting sudah banyak. Kalau orang positif berpikir seperti ini, orang positif berpikir terkait dengan sudah jalan, mereka akan bilang, orang positif akan bilang, wah ternyata bisnisnya ini banyak diminati oleh orang. Justru sebaliknya, orang negatif nanti akan lihat nih, setelah diajak jadi rumunan orang banyak, orang negatif, teman-teman kita yang negatif selama ini sama kita, saat diajak mereka sudah orang masuk banyak, mereka akan bilang, Jun, orangnya sudah banyak sekali, ngapain lagi saya masuk? Gak mungkin lagi saya sukses, sudah banyak orang yang masuk.
Nah, itu yang saya hadapi rekan-rekan di lapangan. Nah, ada yang menjadi tips sama rekan-rekan semuanya. Saya punya tips kepada rekan-rekan semua. Ya, semangat. Yang sampai hari ini saya tidak pernah kendor karena impian. Jadi di otak saya, ya di pikiran saya, di mindset saya, bingo adalah menjadi solusi dari salah satu sebuah solusi jalan bisa mencapai impian saya. Ya, fokus pada impian. Kalau mau fokus kepada impian, saya punya cerita Pak Endi. Yang pertama, jadilah seperti katak yang tuli. Ya, tahu ceritanya Pak? Jadilah seperti katak yang tuli. Saya akan bicara masalah kataknya tadi ya. Katak yang pertama, ada 3 katak berjalan menyusuri sebuah gunung. Ketiga katak ini mereka menyusuri sebuah gunung. Pada saat mereka berjalan bersama-sama bertiga, katak yang pertama, di tangga yang pertama dia menyerah. Di tangga yang kedua, katak yang kedua menyerah. Dan tangga yang ketiga sisa 1 katak. Tiba-tiba kedua katak tadi bertanya, kenapa kamu sampai ke atas katak yang ketiga? Cuma simpel dia bilang. Apa dia bilang? Maaf ya, saya tidak tahu. Saya sekarang ini sudah sampai di atas. Emang kenapa? Katak yang pertama dan kedua bertanya, kenapa kamu bisa sampai di atas? Simpel bahasanya si katak yang ketiga. Dia bilang apa? Maaf ya, saya tuli. Dia ternyata tuli. Nah, di bisnis ini, Tinggo ini, pasti banyak pikiran-pikiran negatif, pasti banyak hal-hal negatif di luar sana. Saya mengerti dan tahu betul itu, karena saya sudah menghadapi di lapangan. Nah, kalau kita mendengarkan, kalau kita terpesona, dan kalau kita lemah dengan hal-hal yang negatif yang tadi, kita tidak akan pernah sampai ke atas seperti kata yang nomor 1 dan nomor 2. Hal-hal yang negatif di luar sangat banyak, itu yang akan menghambat impian rekan-rekan semua sampai ke titik puncak. Jadi hari ini saya punya banyak teman-teman, justru teman-teman terdekat saya, mereka menyingkir dari saya, bahkan teman akrab saya semua, bahkan mereka menghindar dari saya. Tapi aku yakin, saya yakin dalam jangka waktu 25 hari saya capai AM. Sekarang apa mereka bilang? Jun, kamu bisa capai AM itu kan karena kamu kerja keras, itu kan karena ya keberuntungan yang kamu dapat, itu kan karena kamu A, B, C, dan D. Orang negatif selalu mencari alasan, tapi orang positif selalu mencari peluang. Ini yang menjadi sorotan bagi rekan-rekan semua. Tinggo membuat saya semakin yakin. Salah satu adalah jadi sumber penghasilan saya untuk saya bisa mencapai impian saya. Rekan-rekan semuanya, saya mau kasih tahu sebagai penutup kepada rekan-rekan semuanya bahwa semangat kita untuk hidup. Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda pernah lakukan? Apa yang sudah Anda perbuat bagi orang yang Anda cintai? Sudah adakah yang Anda perbuat bagi orang-orang yang Anda cintai? Apakah cukup dengan gaji Anda yang sekarang ini? Apakah cukup dengan warisan yang mungkin Anda diwariskan? Apakah cukup dengan sekarang ini tabungan yang Anda miliki? Saya mau kasih tahu kepada Anda, apakah cukup dengan Anda berdoa kepada orang yang Anda cintai? Tapi berbuatlah sesuatu yang membuat mereka berbahagia, dan mereka bisa juga mencapai impian-impian mereka yang juga bagian dari impian rekan-rekan semua. Saya filosofi terakhir Pak Endi, di bisnis Tinggo itu saya semakin banyak memiliki teman dan sahabat di seluruh Indonesia. Saat ini saya sudah memiliki ada 3 AM di grup saya, dan ada 3 lagi AM nanti akan menyusul, dan mudah-mudahan saya punya target nih, kalau enggak Juli Agustus mungkin saya akan bisa capai AD. Dan harapan saya ke depan nanti rekan-rekan semua yang ada saat ini bersama-sama dengan kita di Zoom meeting hari ini, jangan pernah berpikir negatif tentang apapun. Wong pernah dicoba sudah bilang tidak bagus, belum pernah menerima bisnisnya sudah dibilang tidak punya harapan, belum pernah mencoba untuk terjun sudah dibilang sangat susah. Bagaimana mungkin rekan-rekan semuanya Anda bisa mencapai tujuan sementara Anda belum pernah mencoba? Saran saya adalah jangan pernah ragu-ragu. Coba dengan modal yang sangat kecil di Tinggo, dan coba dengan sebuah peluang yang besar dan masuk di Tinggo. Jadi kesempatan ini adalah jangan pernah disia-siakan. Kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan itu datang selalu sekali.
Dan saya berharap Anda adalah orang-orang berikutnya yang sudah sukses. Hati-hati semua leader-leader kita. Mereka punya potensi-potensi yang luar biasa dalam hal penghasilan. Dan mereka juga punya status sosial yang sekarang ini berubah. Karena penghasilan mereka juga sekarang ini meningkat. Saya juga pengen punya penghasilan dengan financial freedom, ya, yang tidak harus bekerja setiap hari sampai ngajar sampai jam 11 malam saya baru pulang ke rumah. Saya harus mengajar dari jam 7 malam setelah pulang kerja. Sangat capek sekali. Bingo akan menjadi sebuah solusi. Terakhir dari saya, ya, jangan pernah menyerah karena moto saya adalah presentasi, 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 dan presentasi. Karena melalui presentasi, Anda akan menemukan closing. Kalau Anda tidak berrepresentasi, kalau Anda tetap diam di rumah, apa yang Anda bisa lakukan akan melakukan closing? Tidak ada. Salah satu kuncinya, salah satu caranya, dan salah satu nyawa Bingo adalah seberapa besar Anda presentasi. Seberapa hebat Anda menyampaikan informasi kepada teman-teman Anda, disitulah Anda akan memiliki bisnis yang besar. Pelajari bisnis ini, belajar kepada upline Anda, simak betul-betul bisnisnya, dan banyak mendengarkan dan ikut meeting-meeting Zoom seperti ini. Pikiran-pikiran positif akan semakin menumpuk dalam otak, dan sistem kerja Anda pasti akan luar biasa. Go AT, go AM, sukses, salam, caca!